Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan proyek akhir basis data yang dimana kami melakukan reverse engineering terhadap sebuah aplikasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Zalul Qamah Yasin, lalu ada Yulki Aulia dan juga Salwa Aulia. Kami bertiga di sini mengambil sebuah aplikasi yang bernama Goers. Oke, jadi Goers ini platform ticketing digital yang fokusnya ke ke acara layanan tiketing sebuah event gitu. Dan sistem manajemen dan produk ini juga berfungsi sebagai jembatan antara konsumen dan juga penyelenggara event. Kami Platform ini bisa dibilang mempermudah pengguna untuk mengeksplorasi pemesanan tiket dan juga mengkategorikan beberapa apa ya disebutnya mengkategorikan beberapa acara sehingga mereka bisa nyari apapun yang bisa mereka suka kayak konser, pameran, workshop atau bahkan seminar. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara teknis, Goers ini tuh bisa dioperasiin di web ataupun mobile. Akan tetapi di sini kami akan mengambil sistem mobile-nya aja, melakukan reverse engineering ke bagian mobile app-nya. Masuk ke pembahasan selanjutnya, di sini kita melakukan business processing kayak mencari dan juga data flow, lalu demo fitur. Yang pertama di sini ada analisis proses bisnis dan aturan bisnis. Ada beberapa alur bisnis yang dilakukan sama aplikasi ini. Pertama itu ada pencarian dan pemilihan. Di sini tuh pengguna bisa ngelihat daftar event yang tersedia, lalu milih event tertentu dan sistemnya bakal masukin ke page yang dimana ada detail event tersebut serta kayak tiket yang bisa dibeli dan sebagainya. Lalu ada tier role. Di sini tuh tiketnya ada beberapa tier, misal VIP, basic dan sebagainya. Lalu ada aturan kuantitas atau limit role. Di sini tuh setiap orang eh, biasanya cuma bisa membeli beberapa tiket, jadi gak bisa banyak sekaligus. Ini tergantung event sih biasanya. Jadi kalau misalnya ada event yang cuma bisa 4 tiket, ada yang cuma 2 tiket, satu tiket, atau bahkan juga biasanya ada yang nggak di limit. Lalu pengisian data diri, biasanya ini tuh e-ticket, ada yang berbentuk e-ticket. Biasanya itu bentuknya e-ticket, biasanya dikirim ke email atau nggak langsung dari aplikasi. Tapi rata-rata yang versi mobile app itu ke aplikasinya langsung. Dan data diri itu cuman buat konfirmasi aja gitu. Dan pengisian data diri ini juga kalau misalnya kita isinya loginnya langsung pakai Google, harus isi manual dulu sebelum pesan. Sedangkan kalau misalnya kita isi kayak register manual biasanya gak usah lagi diisi. Ada kalkulasi dan pembayaran, ada batas waktu, terus ada penerbitan tiket. Kalau misalnya paymentnya udah beres. Ke bawah, boleh ke nomor 2. Di situ ada pemetaan data. Jadi ada data event kayak ID event, nama event, deskripsi, syarat dan ketentuan event, lokasi event, tanggal dan waktu pelaksanaan, URL, terus ada URL gambar poster. Data kategori tiket, di situ ada ID kategori tiket, nama kategori, misalnya VIP, festival, early bird, harga satuan tiket, kesediaan atau sisa kuota tiket dari tier yang tersedia. Lalu ada data pembayaran. Di sini tuh daftar metode pembayaran yang tersedia, misalnya transfer bank, e-wallet, virtual account. Lalu ada data yang di-input. Itu data yang harus dimasukin sama usernya. Ada data keranjang atau pesanan, lalu ada data pemesan atau customer kayak misalnya tadi alamat lengkap, alamat email, nama lengkap. Lalu ada data yang diproses yaitu data yang kayak misalnya on invoice, terus kalkulasi total harga, pembaruan stok tiket yang per tier, lalu ada status transaksi dan e-tiket kode. Ini ada kayak screenshot penggunaan demo atau enggak alur aplikasi. Di sini kita bisa lihat eh oke, jadi Kelihatan. ya yang gambar keempat dari 1, 2, 3, 4 yang ini tuh login. Terus dari login masuk ke halaman paling kiri, ke halaman profile. Udah itu kita bakal diarahin ke beranda utama.
Di beranda utama ini kita bisa nyari atau klik tiket, misalnya yang ini nih, yang gambar ketiga itu tuh contoh detail page-nya, lalu ada di bawah tuh ada eh, kayak pilih tiketnya mau beli di mana. Terus kalau misalnya udah dapat, kita tuh bisa bisa dapat di history nih. Kita bisa kayak cek tiket, terus paling kanan ini ada gambar kayak misalnya dapatnya kayak gimana invoice, dan juga QR. Sebenarnya di atas ada QR, cuman nggak bisa di screenshot yang bagian QR-nya. Sekal lah. Nah, selanjutnya ini ada PDM-nya, Physical Data Model. Ini tuh dibuat dari pemetaan data yang di bagian 2 tadi, nomor Iya, 2. iya. Nah, yang pertama itu ada entity events, di mana eh, di event ini ada nama eventnya, ada deskripsi eventnya, ada lokasinya, ada eh, tanggal eventnya, terus poster URL sama created at. Ini tuh kayak si eventnya itu diluncurin ke GoErs-nya itu tanggal berapa gitu, dimasukin ke si aplikasinya. Terus ada customer, ada full name, email, phone number, terus di sini juga ada tiket, kategori, ada kategori name, unit price, stock quantity, sold quantity, terus ini juga nyambung ke event. Terus ada orders juga, ini invoice, service fee, tax, grand total, status, expire, created. Ini created tuh sama kayak yang di event tadi. Terus ini nyambungnya juga ke customer yang order ini. Terus ada payment method. Ini buat metode pembayarannya mau kayak gimana. Terus sama ini paymentnya, gimana cara nge-paymentnya. Ini nyambungnya ke payment method tadi, sama nyambung ke orders juga. Terus ada orders item. Ini ada quantity, unit price, subtotal, order ID, tiket kategori. eh, Nyambungnya ke order ID, ke order ID yang ini, sama ke tiket kategori. Tiket kategori yang ini. Terus ini terakhir ada e-ticket, e-ticket. Ini ada tiket code, ada QR, ada check-in status, sama issue. Ini issue tuh kayak dia berakhir sampai kapan gitu. Terus nyambungnya ke order item. Ini DDL-nya. Nah, ini DDL-nya sesuai sama PDM yang tadi udah kami buat. Ini implementasi yang udah kami buat juga di Beaver-nya. Boleh lanjut? Selanjutnya kita ke insert data dummy. Bentar. Yang pertama itu kita insert nama ininya, user apa sih? Ya, usernya. Terus ini udah ditampilin juga yang apa sih tabelnya, tabel dari customernya. Terus buat eventnya sendiri. Nah, ini buat eventnya, apa insert dummy eventnya ada konser musik Java, seminar tech startup. Oh ini. Seminar Tech Startup Dewa 19, Comic-Con Indonesia, Bali International Food Festival. Terus di sini juga selain ada event name-nya, ada deskripsinya, lokasi, tanggal eventnya, terus ada link buat posternya, sama dibuatnya pas kapan. Terus ini buat query-nya. Query itu kayaknya sudah dibeli ya. Budi Santoso membeli ya si tiketing setelah dibeli. Budi membeli konser sama seminar teh. Terus Siti Aminah beli konser musik. Tapi di sini itu si Budi yang tadi di konser musik itu udah dibayar. Tapi
udah dibayar, cuman buat yang seminarnya itu dia masih pending. Ini query yang pertama. Query keduanya, pembayarannya. Ini jumlah yang dibayar oleh Budi ada 3 jutaan, dan jumlah yang dibayar Siti tadi ada 800-an. Dibayar menggunakan GoPay e-wallet, Budi membayar menggunakan GoPay, dan Siti membayar dengan BCA virtual account. Status pembayarannya sudah terbayar, dan waktu pembayarannya kemarin jam 4. Sudah. Jadi, oke, terima kasih Salwa atas penjelasannya. Seperti yang udah dijelasin Salwa tadi ya, jadi di sini ada query-query-nya, terus kayak ada non-invoice, jumlah yang dibayar, dan sebagainya. Jadi, mungkin segitu aja dari kita buat hasil project reverse engineering basis data aplikasi Goers kali ini. Langsung kita tutup aja. Eh, saya Zelu Kamat Yasin, Yoki Aulia, dan juga Salwa Aulia Naswa. Pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.